Bagaimana membalas kebaikan Tuhan? Yang kita perlu ingat begini, sesungguhnya tidak ada yang dapat kita berikan kepada Tuhan untuk dapat membalas kebaikan Tuhan kepada kita. Tadi saya baru bilang, kebaikan saudara saja kepada kami, jangankan di waktu-waktu lalu sampai hari ini, tetapi cuma waktu kami sakit di Batam aja, apa yang saudara buat, kami tidak mampu balas. Apalagi yang Tuhan buat bagi kita, tidak ada kita yang mampu balas. Tapi paling tidak kita bertekad untuk sekedar membalas. Amin. Hanya ini Tuhan persembahanku. Berapa ribu? Berapa ribu? Persembahannya berapa ribu? Yang kita nyanyikan ini bukan nanti yang saudara bawa, bukan, saya tidak singgung persembahan itu. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidup. Segenap hidup bukan sepotong hidup, seperempat hidup, cuma telinga. Semua Tuhan, itu pun belum cukup. Belum cukup untuk membalas. Itu sebabnya dari hari ke hari kita bilang, Tuhan, sungguh-sungguh tidak dapat membalas, tapi saya berjuang supaya apa yang saya bisa buat, saya mau buat. Sekedar membalas kebaikan Tuhan. Amin. Nah, tidak ada yang dapat kita berikan kepada Tuhan untuk membalas kebaikan Tuhan kepada kita. Setelah menerima kebaikan Tuhan, apa yang kita perbuat untuk menghargai dan menghormati Tuhan yang sudah menyelamatkan kita? Kiranya itu pertanyaan ke hati kita. Setelah terima kebaikan Tuhan dalam hidup saya, keselamatan, kesembuhan, berkat tiap-tiap hari, macam-macam, saya tidak tersandung dan saya selamat dan akan berjalan bersama dengan Tuhan di negeri orang hidup. Nah, apa yang saya buat? Nah, gitu. Ayat 13, Mazmur 116, aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Itu yang kita mau bahas, mengangkat piala keselamatan. Apa itu? Mengangkat piala keselamatan. Baca sama-sama apa itu? Menghargai keselamatan, penebusan yang Tuhan lakukan untuk kita. Amin. Kemudian memperhatikan dengan serius keselamatan kita dengan cara beribadah. Saudara ingat 1 Timotius 4 ayat 8? Saya tidak tahu saya ada tampilkan apa enggak. 1 Timotius 4 ayatnya yang ke-8. Mana dia? Iya. Oh iya, ada. Baca. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani atau jasmani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Janjinya apa? Untuk hidup sekarang ini di dunia ini dan untuk hidup yang akan datang. Jadi cara sikap kita menghargai kebaikan Tuhan ditunjukkan dengan cara kita beribadah. Yang dimaksud dalam ayat ini, ibadah bukan sekedar datang duduk di gereja. Tetapi saya membaca penjelasan mengenai ibadah ini adalah sikap hidup. Sikap hidup yang berkenan atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Saya berulang-ulang kali sampaikan Matius 7 ayat 21, yang masuk ke dalam sorga bukan orang yang berseru berkata bahwa Yesus itu Tuhan. Berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Bukan itu katanya Tuhan Yesus. Tetapi yang masuk ke dalam sorga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga.
Kiranya kita jadi pelaku kehendak Bapa. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, Tuhan mengingatkan kita untuk kamu harus beribadah. Tujuannya apa? Ibadah itu untuk mempertahankan keselamatan kita, membina hubungan erat kita dengan Tuhan, dan mempertahankan keselamatan kita. Jadi yang berguna buat Tuhan enggak? Itu untungnya Tuhan atau untungnya kita? Kalau kita Tuhan suruh beribadah, untungnya kita. Jadi tidak pernah ada yang Tuhan suruh manusia lakukan itu merugikan manusia atau menguntungkan Tuhan untuk Tuhan untung. Tidak. Selalu Tuhan suruh manusia lakukan, termasuk yang ibadah ini, adalah untuk kebaikan manusia itu sendiri. Jadi sebenarnya kita bukan membalas kebaikan Tuhan, tapi pemazmur katakan, itulah yang mendorong kita. Tuhan sudah baik buat saya bagaimana saya mau balas? Ibadah saya datang ibadah dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya saya tambah di tulisan pengumuman, bilang datang ibadah, jangan terlambat 1 jam, cuma ibadah 1 jam. Datanglah, jangan terlambat. Saudara, kita lihat apa firman Tuhan ini. Jadi kalau kita membalas kebaikan Tuhan, sebenarnya ketika kita berbuat macam-macam itu, berbuat hal untuk membalas kebaikan Tuhan, sebenarnya kita sedang membangun hidup kita lebih baik. Jadi yang untung bukan Tuhan, tetapi kita. Tapi Tuhan bilang, bagaimana kamu balas kebaikanku? Beribadah. Karena beribadah berguna untuk hidup sekarang dan berguna untuk hidup yang akan datang. Nah, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Bagaimana membalas segala kebajikan Tuhan kepada kita? Baca sama-sama. Mengingat dan menghargai keselamatan dan menghargai Tuhan yang memberikan keselamatan kepada kita. Hargai keselamatan. Kalau saudara dan saya datang beribadah, kita menghargai keselamatan. Menghargai keselamatan artinya kita menghargai, kita bertindak hati-hati untuk tidak menyimpang supaya kita tetap selamat. Menghargai keselamatan adalah ini, bertahan sampai akhir akan selamat. Menghargai keselamatan. Jadi saudara datang duduk beribadah pagi ini, datang menghormati Tuhan, memuji Tuhan, memperhatikan firman, kemudian kita diarahkan bertindak sesuai dengan firman itu cara kita menghargai Tuhan. Di perjanjian lama, Tuhan tidak terima korban yang cacat. Mata dari binatang itu ada gangguan, Tuhan tidak terima. Telinga, kakinya, Tuhan tidak terima. Tuhan terima persembahan korban yang utuh. Kalau kita datang kepada Tuhan, kita setengah hati duduk beribadah, itu persembahan cacat. Tidak ada hasilnya itu. Tapi itu sebabnya ketika orang datang duduk beribadah, dia datang dengan satu kerinduan, Tuhan, lawati saya. Dia hubungkan dirinya dengan Tuhan, hatinya dengan Tuhan melalui pujian, penyembahan. Dalam firman, dia bilang, berbicaralah kepadaku. Aku siap untuk mendengar. Engkau mau arahkan aku kemana? Nah, membalas segala kebaikan Tuhan, menghargai keselamatan, menghargai Tuhan yang memberikan keselamatan dengan cara beribadah. Beribadah
itu saya taruh tanda kurung, hidup berkenan dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kata ibadah yang dipakai di suratan Timotius ini bukan ibadah berkumpul bersama-sama, tetapi itu juga ada, tetapi berkumpul bersama-sama, suka berkumpul, berhimpun bersama-sama walaupun sekarang harus ada jarak. Nah, tetapi maksudnya kata ibadah di suratan Timotius tadi, itu kita hidup, bertekad hidup berkenan kepada Tuhan. Suami istri, cara ngomong di rumah tangga suami istri, cara ngomong di rumah tangga orang tua dengan anak, apakah berkenan kepada Tuhan? Nah, cara kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan, itu ibadah. Saya ulang, cara kita di rumah berkomunikasi, orang tua dengan anak, anak dengan orang tua, suami dan istri, kita dengan tetangga, cara kita berkomunikasi, kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan, itu yang namanya di suratan Timotius, itu ibadah. Jadi orang lihat, pasangan hidup kita lihat, dengar, anak-anak kita dengar, orang tua kita dengar, lihat, ini anak pulang dari gereja, dia setia, tapi dia makin berubah. Heran, dulu kepala angin, sekarang sudah bukan kepala batu. Maksudnya tambah bagus. Ada banyak perubahan. Itu kenapa? Karena kita menghargai Tuhan yang menyelamatkan kita. Nah, ya. Jadi saya simpulkan seperti ini. Bagaimana membalas segala kebajikan Tuhan kepada kita? Mengingat dan menghargai keselamatan dan menghargai Tuhan yang memberikan keselamatan kepada kita, dan itu yang mendorong kita beribadah. Beribadah, berkumpul bersama-sama supaya kita membina hidup kita dekat dengan Tuhan dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ada yang tahu nyanyian tua ini? Oh, paling Tante Guat, Tante Heni. Nggak tahu Bapak Agus sama kalau Ibu Nelvin pasti tahu. Nggak tahu saudara, masih banyak yang tahu nyanyian ini. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Masih ingat Tante Guat? Nah, coba kita nyanyikan ini. Saya